wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ML2, mata kuliah Biokimia Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya akan mempresentasikan mengenai pendahuluan biokimia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fasahal dengan NIM 205080100111007. Nama saya Winda Himatul Ulia dengan NIM 205081010111010. Perkenalkan, nama saya Tara Hutma Yosa Ramdhani, NIM 205081010111016. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Reputi Ranggayoda Pratama dengan NIM 205080100111019. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai biokimia, teman-teman udah pada tahu belum sih apa yang menjadi materi penyusun biologis makhluk hidup dan bagaimana makhluk hidup itu mempertahankan hidupnya? Nah, pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang mendasari berkembangnya pengetahuan mengenai biokimia. Biokimia sendiri membahas tentang komposisi materi penyusun biologis, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan enzim, dan peranannya dalam metabolisme, serta degradasi dan toksikologi materi, kontrol, dan pemulihannya. Biokimia berasal dari bahasa Yunani bios yang berarti hidup, dan kimia yang berarti unsur-unsur kimia yang ada pada makhluk hidup dan lingkungannya, atau kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan, dalam hal ini biokimia perairan. Sebagai subdisiplin dari biologi dan kimia, biokimia dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama yaitu biologi struktural yang berkaitan dengan struktur molekul biologis makromolekul, terutama protein. Yang kedua yaitu enzim yang berperan sebagai biokatalisator, dan yang ketiga yaitu metabolisme atau reaksi kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa di tubuh makhluk hidup. Proses biokimia berlangsung di dalam sel, karena sel terdiri dari molekul-molekul penyusun tubuh makhluk hidup. Kebanyakan senyawa kimia dan sebagian besar reaksi-reaksinya berlangsung di lingkungan yang cair, karena air merupakan medium tempat berlangsungnya transfer nutrien, reaksi-reaksi enzimatis metabolisme sel, dan transfer energi kimia. Dalam biokimia, protein berperan sebagai katalis di berbagai reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel. Karena itulah, penelitian lebih tertuju pada protein, terutama hormon, antibodi, dan juga enzim. Tujuan mempelajari biokimia yang pertama adalah untuk memahami macam-macam molekul yang terdapat di dalam sel makhluk hidup dan organisme, serta reaksi-reaksi yang terjadi di antara molekul-molekul tersebut. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan pemahaman secara konferensif pada tataran molekular mengenai reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana kumpulan molekul tak bernyawa yang membangun tubuh makhluk hidup itu dapat mendukung kehidupan. Yang keempat yaitu untuk mengetahui fungsi-fungsi biologis dalam konteks kimia. Selanjutnya, perkembangan sejarah biokimia. Pada abad ke-18, ahli kimia Swedia Carl Wilhelm Scheele melakukan penelitian tentang komposisi kimia jaringan pada tumbuhan dan hewan. Selain itu, Carl Wilhelm Scheele juga mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, beberapa ester, dan kasein dari bahan alam. Selanjutnya, pada tahun 1828, Friedrich Wohler menunjukkan bahwa senyawa urea yang ada dalam urin dibuat di laboratorium dengan memanaskan alkali cyanat dan garam amonium. Awalnya, Friedrich Wohler mengharapkan garam amonium cyanat sebagai hasilnya, namun yang dia dapatkan adalah urea. Selanjutnya, pada tahun 1903, Carl Neuber mengemukakan istilah biokimia untuk pertama kalinya, dan biokimia dinyatakan sebagai suatu bidang studi dalam bentuk nyata. Pada pertengahan abad 19 menjelang abad 20, ilmu biokimia mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan adanya Gregor Mendel mengeluarkan karya gagasan pada bidang pengetahuan genetika mengenai adanya gen, yakni unit membawa sifat-sifat yang diturunkan oleh individu serta gen tersebut pada kromosom. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, James D. Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, dan Maurice Wilkins menemukan bagaimana bangun DNA
dan mencoba mencari hubungannya dengan transfer informasi genetik. Pada tahun 1958, George Biddle dan Edward Tatum memenangkan hadiah Nobel untuk penelitian mereka tentang jamur yang menunjukkan bahwa satu gen menghasilkan satu enzim. Kemudian pada tahun 2006, Andrew Zetfield dan Craig Cimello menemukan fungsi dari RNA interfering RNA. Biokimia sebagai ilmu disiplin dan interdisiplin. Biokimia sebagai ilmu kimia dan biologis. Saat ini, biokimia menjadi dasar atau landasan penting bagi berbagai ilmu pengetahuan hayati lainnya. Yang pertama, biologi sel. Biologi sel merupakan ilmu yang mempelajari sel, baik pengertiannya maupun organela yang ada di dalam sel serta fungsinya. Yang kedua, ada imunologi. Studi yang berkaitan dengan sistem kekebalan dan merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran dan biologi yang sangat penting untuk kehidupan. Yang ketiga, ada bioteknologi. Bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari prinsip pemanfaatan atau penerapan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, dan lainnya melalui teknik modern. Kemudian ada biologi molekuler. Biologi molekuler dapat diartikan sebagai satu cabang biologi yang merujuk kepada pengkajian mengenai kehidupan pada skala molekul. Ini termasuk penyelidikan tentang interaksi molekul dalam benda hidup, terutama tentang interaksi dalam sel, serta bagaimana interaksi tersebut diatur. Selanjutnya ada genetika. Genetika yaitu cabang ilmu dari biologi yang mencoba menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang diturunkan pada makhluk hidup. Kemudian yang terakhir ada mikrobiologi. Mikrobiologi ini adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Setelah itu ada biomolekul. Biomolekul dapat diartikan sebagai satu cabang biologi yang merujuk kepada pengkajian mengenai kehidupan pada skala molekul. Hal ini termasuk penyelidikan tentang interaksi molekul dalam benda hidup, terutama tentang interaksi dalam sel dan bagaimana interaksi tersebut diatur. Biomolekul ini merupakan gabungan antara ilmu biologi serta kimia. Kehadiran biomolekul sebagai salah satu cabang dari ilmu biologi semakin memacu berkembangnya kegiatan budidaya dengan mendasari temuan-temuan berharga yang menjadi jawaban dalam permasalahan yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Metabolisme. Metabolisme merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Energi inilah yang membuat tubuh dapat menjalankan fungsi-fungsi dasarnya untuk bertahan hidup. Reaksi metabolisme. Reaksi metabolisme terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Biokatalis dan kinetika enzim. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu perbedaan antara biokatalis dan katalis. Katalis merupakan zat atau senyawa yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Akan tetapi, di akhir reaksi didapatkan kembali. Sedangkan biokatalis merupakan suatu bahan yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia, namun bahan itu sendiri tidak ikut bereaksi karena di akhir akan terbentuk kembali. Baik katalis maupun biokatalis berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Di sebelah kiri terdapat tabel perbedaan antara katalis dengan biokatalis. Yang pertama yaitu senyawa. Senyawa pada katalis berupa logam seperti platina, tembaga, dan nikel. Logam transisi telah banyak digunakan di berbagai reaksi organik. Logam transisi digunakan sebagai katalis karena terkait dengan sifat kimianya. Sedangkan pada biokatalis, senyawanya berupa protein, di mana sebagai biokatalisator, protein berperan sebagai enzim. Yang kedua, yaitu terkait dengan pusat aktif. Pusat aktif pada katalis bersifat negatif, yang artinya pusat aktif pada katalis ini terletak di permukaan pori padatan katalis. Sedangkan pusat aktif pada biokatalis bersifat positif, di mana pusat aktif pada biokatalis terletak di dalam molekul enzim. Yang ketiga yaitu terkait dengan cara kerja.
Cara kerja pada katalis bersifat tidak spesifik, sedangkan cara kerja pada biokatalis bersifat spesifik. Dalam artian, suatu enzim tertentu hanya akan bekerja pada substrat tertentu dan hanya akan menghasilkan produk. Yang keempat, yaitu terkait dengan denaturasi. Denaturasi pada katalis bersifat negatif, sedangkan denaturasi pada biokatalis bersifat positif. Hal ini dikarenakan pada umumnya protein sangat rentan terhadap perubahan fisik dan juga zat kimia, sehingga mudah mengalami perubahan bentuk. Di sebelah kanan terdapat grafik reaksi dengan menggunakan biokatalis dan reaksi yang tidak menggunakan biokatalis. Dapat dilihat perbandingannya bahwa reaksi yang menggunakan biokatalis berjalan lebih cepat dan hanya memerlukan sedikit energi. Selanjutnya, bioremediasi. Bioremediasi merupakan strategi atau proses detoksifikasi yang berarti menurunkan tingkat racun dalam tanah atau lingkungan lainnya dengan menggunakan mikroorganisme tanaman, enzim mikroba, dan enzim tanaman. Saat terjadi bioremediasi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme akan memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Sebuah peristiwa yang disebut dengan biotransformasi. Nah, peristiwa tersebut akan berujung pada biodegradasi, di mana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya akan menjadi bahan yang mempunyai tingkat toksisitas rendah. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.